menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-izdiyadu minal khairi wal birri. Adapun wasiat beliau yang ke-47 berkaitan dengan nasihat beliau supaya kita berbekal, ya, membiasakan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan. Wa usikum bil izdiyadi minal khairi wal birri al-musilati ila mardatillahi azza wa jalla fi awakhiril umri li'annahu awanul khitam wa bihusnihi tahsulu thamaratu ta'ati wa barakatul hasanat. Ujar beliau, aku berwasiat kepada kalian semua agar hendaklah kalian itu berbekal, mencari bakal, mencari sangu, ya, dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang nanti semua kebaikan-kebaikan tersebut akan bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla di akhir umur. Nah, artinya li'annahu awanul khitam, karena itu memang masanya penutupan. Jadi kan kalau bicara tentang umur atau usia atau ajal itu kan sesuatu yang sifatnya gaib. Tidak mesti orang tua seakan-akan orang itu akan kita katakan meninggalnya nanti kalau sudah tua gitu. Ya, kan tidak mesti begitu. Bisa jadi muda pun meninggal dunia. Ya. Yang tua malah kadang-kadang bisa panjang umurnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa ditangguh, sesuatu yang tidak bisa ditebak-tebak. Walaupun secara kelaziman, secara umum, nah itu biasanya kan yang mendekati kematian tuh antara yang muda sama yang tua, seperti memang lebih cepat, lebih pantas itu yang tua, ya. Nah, makanya tadi di sini beliau bilang seakan-akan tuh ada semacam peringatan lah kepada kita-kita yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, apalagi yang lebih daripada itu. Hendaklah berbekal, kata beliau, ya, berbekal, bersangu dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang nanti bekal dan atau sangu itu harus ujung-ujungnya adalah menyampaikan kepada keridhaan Allah. Nah, apa saja. Kenapa? Karena kalau memang itu bisa kita dapatkan, nah itu wayahnya penutupan, Bang. Ya, sudah hampir masa tutup buku. Dan kalau kita mendapatkannya, berarti buah-buah ketaatan yang selama ini kita kerjakan akan kita dapat. Hasil lah, kalau istilahnya begitu. Berkah-berkah kebaikan pun akan kita dapatkan. Kalau memang tadi catatannya apa? Status penutupan umur kita adalah husnul khotimah. Nah, kita bertawassul nih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat keluarga beliau, sahabat beliau, para kekasih-kekasih Allah, berkat bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Nah, apalagi ini adalah hari nuzulul Quran, ya, atau malam tadi, malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan berkat itu semua Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, rawahu Muslimun. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah bersabda, kata beliau, setiap hamba itu kelak akan dibangkitkan atas bagaimana ia mati. Ya. Nah, jadi di sini menjadi nasihat lagi bagi kita. Kelak
setiap hamba tuh berarti kan kita nih, macam mana keadaan kita dibangkitkan, ala mamata alaih, macam mana kita mati. Artinya kalau orang tuh matinya dalam keadaan baik, macam itulah nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Makanya kita sering mendengar guru-guru kita memberikan masukan, memberikan nasihat. Ada orang tuh yang dibangkitkannya dalam keadaan baca Quran. Kenapa? Karena mungkin waktu akhir hayatnya kemarin meninggalnya lagi dalam keadaan baca Quran. Ada yang dibangkitkan itu dalam keadaan berzikir. Kenapa? Karena di saat meninggal kemarin dia sudah terbiasa melakukan zikir. Nah, di sini menjadi pesan bagi kita adalah kita tuh harus punya semacam amalan-amalan yang sifatnya dibikin istiqomah, yang tak ada tertinggal, ya. Nah, tentu yang bagus-bagus. Nah, yang bagus-bagus terserahlah milih hobi kita apa. Ya, karena kan yang namanya keinginan beramal itu amalnya mesti beda-beda setiap orang. Ada yang hobi baca sholawat kalau ibadat zikir, ada yang hobi baca Quran, ada yang sholat dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan biasa mengerjakan itu di saat begitulah kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan sekali lagi faktornya biasanya itu kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Dikhawatirkan pas melakukan kegiatan yang buruk tadi atau maksiat atau dosa, karena sudah terbiasa melazimi yang kayak gitu, pas dicabut nyawanya. Nah, berarti kan dalam keadaan su'ul khotimah tuh, lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia dibangkitkan pun macam itu juga, ya, lagi keadaan maksiat. Nah, na'udzubillah, seakan-akan gambarannya itu demikian. Kayak yang di zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang salah satu keramat beliau tuh gara-gara berdebat, ya, sama pengikut umat Nabi Isa alaihissalam yang membanggakan Nabi Isa, seakan-akan membanggakan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia membanggakan termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, kalau di zaman Rasulullah kan kayaknya kita tidak pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan orang meninggal. Nah, seakan-akan begitu. Lalu menurut pemikiran umat Nabi Isa tadi, dia menarik kesimpulan yang keliru, seakan-akan Nabi Isa itu lebih hebat daripada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ini terjadi di zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ya, beliau sebagai umat Rasul tentu membela, ya. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau cuman urusan menghidupkan orang mati, tidak perlu Nabi kami sampai turun tangan. Aku pun bisa, kata beliau. Nah, keluar keramatnya. Akhirnya pilih, kata beliau, cari kuburan mana yang aku hidupkan. Ditunjuk satu kuburan. Akhirnya kata beliau, berdiri, artinya hidup. Nah, ternyata memang betul. Keluar mukjizatnya, keramatnya, hidup orang tuh. Tapi dalam kondisi apa? Berjoget, ya, dalam kondisi lagi berjoget hidup itu. Kenapa demikian? Karena mungkin dahulu waktu hidupnya orang ini suka berjoget, suka menari-nari begitu, dalam kondisi menyanyi, berjoget, bersenang-senang. Nah, begitulah mungkin dahulu kondisi dia sewaktu masih hidup, itu menjadi kebiasaannya. Makanya tadi Al-Imam Al-Habib Zain menganjurkan kita membiasakan yang bagus-bagus. Syukur-syukur macam kita temukan beberapa kekasih-kekasih Allah. Saya lebih senang menyebut dengan bahasa kekasih karena memang jarang-jarang ya dapat. Tapi jarang-jarang ini lebih dari satu gitu, nah, yang mengalaminya, yaitu dalam kondisi sholat, lagi sujud pula. Nah, kan kita sering tuh nemukan info seperti itu. Salah satunya yang seperti itu kan yang saya tahu dua aja.
Artinya dulu ini bukan saya kenal akrab, tapi kita mendengar infonya. Pertama abahnya Habib Syekh, ya. Al Habib Syekh itu kan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, Al Habib Abdul Qadir itu abah beliau, meninggalnya luar biasa tuh. Harinya hari Jumat, lagi ngimami sembahyang Jumat, jadi imam. Nah, sekalinya sujud, dak bangun-bangun lagi. Nah, itu kan minal muqarrabin, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih wa huwa sajid atau kama qala. Paling dekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah di saat lagi sujud. Makanya kita di saat lagi sujud tuh disuruh lama-lama, banyak berdoa. Hampir setiap sujud itu di dalam sholat. Cuman ulama atau umumnya guru-guru kita melakukan sujud yang lama ini di saat sujud terakhir. Padahal tidak masih harus sujud terakhir. Di sujud mana pun, karena kondisi kita paling dekat seakan-akan, paling didengarkan, paling kabulnya doa kita kepada Allah. Nah, beliau wafatnya di situ, ya, mulia. Nah, bagaimana mungkin kalau kita meragukan status kewalian beliau? Apalagi macam Habib Abdul Qadir Abah Habib Syekh itu sebelum wafat pun sudah mengumpulkan keluarga, sudah berpesan, ya, bahwa kayaknya ini hari perpisahan kita. Bahkan dipesani sama, lupa saya nama murid beliau tuh, nanti kalau terjadi apa-apa, kata beliau, di saat aku ngimami sembahyang Jumat, kau gantikan posisi. Kayak tahu gitu, ya, kayak sudah dikasih tahu bakalan meninggal. Nah, tapi kalau kita bilang ya, umur itu memang perkara gaib, betul, tidak ada yang bisa nangguh-nangguh. Tapi siapa yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak memberitahukan seorang hamba? Tidak ada bisa kan, nah dihalang-halangi. Terserah akulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang barangnya barang gaib, tidak ada yang tahu, tapi aku berkehendak ngasih tahu. Nah, kan ini kan nyata lagi nih, seperti almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Nah, sebelum wafat kan beberapa waktu beliau bercerita bahwa aku bermimpi ketemu sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengabarkan bahwa umur aku sekitar 40 tahunan, kata beliau, akan bertemu nanti dengan Rasulullah di saat berumur 40 tahun. Sekali pas 40 tahun wafat, betul. Nah, itu kan berarti beliau tidak ngarang-ngarang. Artinya info itu sudah Allah kasih tahu kepada beliau melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan as-sadiqul masduq, yang jujur dan yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau manam, walau hanya dalam tidur, artinya ru'iyah, melalui mimpi. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi contoh yang meninggal dalam keadaan sujud lagi? Almarhum Tuan Guru Saman Mulia, paman sekaligus guru daripada perguruan Guru Sekumpul, ya, yang makomnya persis sebelahan. Kalau kita berziarah ke Sekumpul tuh almarhum Tuan Guru Saman Mulia, baru almarhum Tuan Guru Sekumpul, baru almarhum Tuan Guru Salman Jalil. Nah, itu almarhum Tuan Guru Saman Mulia wafatnya di sembahyang subuh. Kalau saya tak keliru ingat, sholat subuh rakaat pertama, sujud kedua. Artinya mestinya setelah itu bangkit masuk ke rakaat kedua, tapi tidak bangkit-bangkit. Beliau selajur meninggal. Nah, kan mudah-mudahan, kan kalau harapan itu kan mudah-mudahan kita diberi yang kayak gitu juga, ya. Nah, lagi sholat. Adapun kalau cuman kita nonton di YouTube, di medsos, itu banyak kejadian orang-orang sholat meninggal, sujud tidak bangun-bangun, sujud tidak bangun-bangun. Tapi kan kita tidak kenal. Itu kalau dihitung-hitung banyak lah, ya, banyak. Nah, mudah-mudahan kita dapat yang kayak gitu juga. Andaikan tidak ada mesti kayak gitu, yang penting tadi siko aja yang diminta, statusnya husnul khotimah, walaupun tidak mesti sholat, bisa jadi ngaji, lagi zikir dan lain sebagainya tadi itu. Wa qala ta'ala, wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ayat 37. Apakah kami tidak memanjangkan umur kalian, ya, pada masa yang di masa itu kalian bisa yatadzakkar, bisa merenung,
bisa memikir-mikirkan, dan datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan. Ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tuh seperti pengen menegur kita lah. Kita ini kan dikasih Allah umur panjang. Nah, ada yang 40, ini kan beda-beda nih. Seakan-akan Allah pengen bilang, belum ya aku kasih kau waktu yang panjang, yang di dalam waktu umur panjang tuh kau bisa merenung, ya, nah, bisa mentafakuri segala macam lah, nikmat-nikmat ditafakuri, apalagi maksiat ditafakuri juga, supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan datang kepada kalian orang yang memberi peringatan. Jelas itu kita tidak akan bisa bantah itu, ya. Artinya memang kita diberikan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur udah Allah kasih kepada kita. Nah, masa umur yang sampai macam saya sekarang nih, ibaratnya itu ya 42 atau 43, masa tidak bisa di situ kita bertafakur, merenungi keadaan diri kita. Umur sekian kan kita bisa tuh mengkalkulasi ibadahnya segini, masih ujung-ujungnya kita nyesal. Istilahnya tuh kalau yang kita tafakur ini adalah ibadah, kita masih akan merasa sedikit ibadah kita dengan usia berbanding usia yang Allah sediakan. Nah, bahkan kita kalau dihitung-hitung kayaknya lebih banyak maksiat, ya, daripada kita melakukan ketaatan. Ujungnya itu tadi, kita masih akan nyesal. Seakan-akan tuh Allah kasih modal banyak, tapi tidak kita manfaatkan, atau malah digunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak yang ingatkan kita. Saban Jumat aja khotib masih berwasiat kepada kita untuk wasiat takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Apakah itu bukan peringatan? Ya. Nah, berbagai macam tema dan bahan yang disampaikan. Artinya banyak sih teguran-teguran untuk kita tuh. Nah, jadi Allah katakan tadi, apakah aku tidak memanjangkan usia kau yang cukup untuk kau bertafakur di dalamnya? Tidak ada ya ku beri itu, kata Allah. Macam mana kita nak nolaknya, nak membantahnya? Tidak bisa. Masih kita akan bilang, iya ya Allah, sudah dikasih. Memang bangsa kami inilah yang kurang ajar, bahasanya begitu. Yang memang kami inilah yang kurang bersyukur, kurang mentafakuri itu semua. Nah, qala al-Imam Ibnu Abbasin wal muhaqqiquna radhiyallahu anhu maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Telah berkata Imam Ibnu Abbas dan al-muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq, ya, menyampaikan sesuatu lengkap dengan dalil-dalilnya. Muhaqqiq, makna daripada ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar waja'akumun nadhir, itu kata beliau Imam Ibnu Abbas dan al-muhaqqiqun tadi, apakah kami belum memanjangkan umur kalian sampai sittina sanah, 60 tahun. Jadi seakan-akan nih, kalau ini lebih spesifik, terkhusus kepada teguran itu kayak orang yang sudah diberi Allah umur 60 tahun, ya. Sittina sanah, 60. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in akhra ajalahu hatta balagha sittina sanah. Telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan uzur kepada seseorang, mengakhirkan ajalnya sehingga sampai 60. Jadi kalau sudah Allah berikan panjang umur sampai 60 tahun, itu namanya Allah banyak memberikan uzur. Ya, udah tidak bisa lagi kita nak bantah-bantah dari sudah kalau seperti itu. Artinya ini orang kok sudah dikasih umur sampai 60 tahun, tidak ada juga berubah. Wah, tidak tahu lagi nyambatnya. Ya, tidak juga lagi nak memperbaiki hidupnya di umur 60 tahun tuh. Seakan-akan masih aja hobi-hobi melakukan maksiat begitu. Itu sudah diberi tenggang rasa, ya, tenggang waktu dan lain sebagainya.
Qala al ulama maknahu lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhil muddah yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayah fil udhri. Ya, artinya tadi Allah sudah tidak akan lagi memberikan semacam meninggalkan uzur, menerima uzur lah, dah ada lagi apabila Allah sudah menangguhkan umur seseorang itu sampai kepada 60. Nah, artinya tidak ada bisa ditawar-tawar lagi sudah, ya. Nah, akhirnya di sini ada satu ungkapan a'dzar rajul idza balagha al-ghayah fil udhri. Seorang laki-laki memberikan uzur ketika telah mencapai puncaknya, ya puncak keuzuran. Kalau tadi disebut secara nominal 60. Makanya kita amati lah ya para alim ulama, para kekasih-kekasih Allah itu biasanya di umur 60 tahun dah tapi banyak lagi hobi berkumpul. Kalau sudah 60 tahun tuh kayaknya sudah konsen macam mana memperbaguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk junjungan kita Rasulullah SAW. Saya dapat keterangan itu ketika beliau umur 60 tahun beliau sudah ada hobi lagi berkumpul dengan para sahabat. Ya. Jadi itu tadi seakan-akan ingin memperbaguskan hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui media salat, zikir dan lain sebagainya. Tidak tapi lagi ngurusi orang gitu nah. Ya, nak berkumpul sama orang tuh tidak ada lagi. Nah, tinggal konsen begitu. Wakila dan kil menurut sebagian pendapat ulama arba'ina sanah yaitu 40 bukan 60. Nah, satu pendapat mengatakan 40 tahun. Qalahu al-Hasanu wal Kalabi wa Masruqun radhiyallahu anhum wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarragha lil ibadah. Nah, ini 40 tahun tadi pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan. Al-Hasan di sini apakah Al-Imam Hasanul Basri wallahu alam, Imam Al-Kalabi dan Imam Masruq. Nah, jadi bahasa uzur tadi bukan 60, 40. Berarti lebih muda lagi. Dan beliau menukil satu keterangan bahwa ahli Madinah, penduduk Madinah itu apabila mereka telah mencapai usia 40 tahun tafarragha lil ibadah, maka beliau mencurahkan seluruh potensi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah 40 tahun tuh berubah kalau bahasa kita. Dah tidak sama lagi dengan sebelum 40 tahun. Mungkin kalau sebelum ini masih ada happy-happynya, masih ada ya nuruti sedikit kesenangan hawa nafsu, ya. Nah, kalau sudah 40 tahun itu tafarraq lil ibadah, konsen tercurahkan secara penuh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadis qudsi yang sangat baik untuk menjadi bahan renungan kita, terutama kaitannya dengan urusan rezeki, ya. Kan termasuk sesuatu yang tak bagus yang timbul di dalam hati kita itu adalah kita mengkhawatirkan urusan rezeki, padahal itu jelas-jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, cuman hawa nafsu kita tuh kadang-kadang kayak meragukan ayat itu. Sehingga yang terjadi apa? Kita berhemat, memporsir waktu tenaga kita mencari duit, seakan-akan macam tidak ada depan jatah gitu. Kalau cuman dia mencari berhemat, kalau orang Banjar bilang tuh tugol, tapi bermainnya cantik, tidak ada masalah. Ya, tugol itu maksudnya, wah pokoknya memang betul-betul mantap, dia cari duit tuh. Tapi pas wayahnya dianya sembahyang, dia sembahyang. Nah, wayahnya berjamaah, dia berjamaah. Wayahnya nuntut ilmu. Wayahnya harus memenuhi hajat manusia, seperti menghadiri walimah dan lain sebagainya, menjenguk orang sakit, dia menjalankan itu. Nah, kalau macam itu modelnya cantik itu bagus, ya, artinya tidak tertipu dia memporsir waktu itu tadi. Tapi kan tentu yang diarahkan kepada sesuatu yang buruk
bukan kayak begitu. Artinya yang buruk ini berarti habis waktunya ke situ, kadang meninggalkan sembahyang gara-gara mencari duit ini tadi. Bahkan kadang kada puasa. Parahnya lagi kadang ngajai orang pula supaya tidak ada puasa. Ibaratnya begitu. Ya. Ke pengajian tidak disuah gara-gara sibuk mencari duit tadi. Nah, itu kan maghrur, tertipu. Nah, jangan seperti itu. Nah, makanya Allah seakan-akan ingin mengademkan kita melalui hadis kursi. Allah nyatakan, ya abdi tafarraq li ibadati, wahai hambaku, kata Allah, coba kau curahkan semaksimal mungkin potensi yang ada tuh untuk beribadah kepada aku. Ya, kesehatan ku kasih, segala macam Allah kasih tadi itu. Tafarraq, curahkan ke Allah. Maka kalau itu yang kau lakukan, kata Allah, dua ku siapkan. Pertama, amla qalbaka ghinan. Hati kau pasti ku bikin kaya, kata Allah. Kaya ini hati ya, qalbaka, hati. Kalau hati seorang hamba itu sudah dibikin Allah kaya, seberapapun dia dapat rezeki, walau sedikit, pasti cukup. Pasti itu. Ya, artinya hatinya merasa itu cukup. Nah, apa yang terjadi? Apa adanya qanaah. Ya, cukup sudah bawaannya itu. Tidak ada tamak gitu nah maksudnya itu. Cukup lah nih, cukup sudah. Sekedar untuk menegakkan punggung, sekedar bisa beribadah, sholat dan lain sebagainya. Menuntaskan perkara-perkara yang sifatnya wajib. Satu, Allah bikin kaya kita. Walaupun duitnya tidak banyak, tapi bawaannya cukup sehingga dia tenang. Ya. Nah, yang kedua, wa amla yadaika rizqan. Ini hukum talazumnya, kelazimannya. Aku penuhi, kata Allah, tanganmu dengan rezeki. Nah, makanya sering tuh saya contohkan, lihatilah kehidupan para alim ulama, tuan-tuan guru, apalagi kalau kelas beliau tuh wali. Itu urusan dunia beliau macam apa ya? Berlimpah ruah, macam tidak ada habis-habis. Urusan-urusan ada yang mencukupinya. Karena memang Allah perintahkan makhluk-makhluk ini untuk menjadi pelayannya. Ya. Kenapa begitu? Karena bagusnya tadi hubungan beliau kepada Allah. Seluruh potensi yang Allah berikan beliau curahkan lagi balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga berkhidmat beliau menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah penuhi segala kebutuhan beliau. Hatinya dicukupkan, tangannya dipenuhi rezeki. Jadi nyaman. Itu yang ungkapan abah guru sekumpul tuh. Kekasih-kekasih Allah, orang itu pehumaannya tuh sealaman. Kalau bahasa beliau, pehumaannya tuh sealaman. Maksudnya apa? Beliau nak kemana-mana mobil ada punya, tapi asal nak kemana-mana ada yang nawari mobil, ibaratnya gitu. Iya. Beliau tidak perlu capek-capek nyari ikan di laut. Nanti ada yang mengantar ikan. Beliau tidak perlu capek-capek berisi sawah 1 hektar 2 hektar. Ada nanti yang menantari baras. Tapi beliau tidak tamak. Itu beliau rasakan minallah wa ma bikum wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nah, itu yang beliau rasakan semua itu anugerah Allah, anugerah Allah, anugerah Allah. Yang penting tadi macam mana bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan hadis kursi itu ancamannya adalah ya abdi la tubaidni. Wahai hambaku, kata Allah, jangan coba-coba jauhi aku. Ya jangan berjauh dari aku. Seakan-akan tuh kehendak kita aja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak kita curahkan sepenuh hati, sekuat tenaga. Kita malah lebih banyak melanggar. Yang perintah banyak kita tinggalkan, yang larangan-larangan malah banyak kita terjang. Nah, Allah ancam kita dengan dua hal pula. Kalau itu, kata Allah, yang kau lakukan, amla qalbaka faqran. Pasti, kata Allah, hati kau bikin fakir. Hati kau, hati. Ya. Ini menjadi satu ada rahasia hikmah di balik lafaz ini. Bukan berat, bisa jadi ya, pertama bisa jadi dia ini memang miskin. Secara kehidupan nyata memang miskin, susah rezekinya gitu nah maksudnya.
Atau bisa jadi Allah bikin kaya, ya, tapi ibadah tadi amburadul. Ibadahnya amburadul, tapi rezekinya berlimpah ruah. Cuman yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam diskusi, amla qalbaka faqron, hatinya ku bikin fakir. Makanya berapa banyak contoh orang yang duitnya banyak, ya, pemasukan yang jelas ini sudah ada, jelas lah pokoknya, tapi mohon maaf dia punya hati fakir, sehingga bawaannya tuh tidak cukup aja. Nah, hati kalau sudah tidak cukup fakir tuh kayak gitu. Tengoklah para koruptor itu contoh mudah lah tuh. Gaji jelas puluhan juta setiap bulan, belum lagi tunjangannya, belum lagi rumah dinas, kendaraan dinas, semua gratis. Kalau di total bulanan entah berapa puluh juta, dapat bukan ke ratusan. Makanya orang berebutan. Tapi berani juga masih korupsi. Kenapa? Itu biasanya kalau ditarik ke depan tadi, kalau kita katakan ke depan tuh, pasti hubungannya kepada Allah tuh amburadul. Sehingga Allah bikin hatinya fakir. Yang udah banyak-banyak tadi tidak cukup. Nah, masih mau nipu orang, masih mau ngukut harta orang, maka rakyat pula itu yang dikukut. Nah, itulah resiko kita jadi pemimpin, karena nanti ujung-ujungnya kita bakal ditagih sama orang-orang yang kita tuh memiliki kewajiban hak kepada mereka itu. Nah, akhirnya karena tadi bawaan hati yang Allah bikin fakir, hati orang bikin miskin, walaupun dunia sudah berlimpah, dalam perasaan dia itu kurang. Nah, satu, yang kedua ancaman Allah di situ adalah wa amla yadaika syughlan, akan kubikin tangan kau sibuk urusan dunia aja, mencari duit, ontang panting, kadang tak dapat, sekali dapat ada yang menghabisi secara cepat. Awak dapat, ya, awak nih dapat duitnya sekian puluh juta, wah senanglah hati. Dalam tempo yang tidak begitu lama Allah habiskan duit itu. Dengan Allah bikin kadang-kadang anaknya bermasalah, terjerat kasus narkoba, paksa awak bebaskan. Iya, itu contoh mudah seperti itu. Atau nanti ada lagi hal-hal lain, nah pokoknya payah nak diduga-duga tuh. Akibat apa tadi? Buruknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih saya bilang seperti ini bukan berarti saya udah bagus, bukan. Kita seakan-akan tuh sesama untuk merenungi daripada nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan kita yang sudah bagus keadaannya, terus Allah tambahkan kebagusannya sehingga terus istiqomah terus. Nah, adapun bagi kita mungkin yang sekarang ini dalam kondisi tak bagus, ya, memang betul-betul nyata tak bagus, banyak maksiat, banyak dosa, belum bertobat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi bahan renungan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Ibnu Malikin radhiyallahu anhu, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhalituna nas hatta idza balagu arba'ina sanatan taraku al-mukhalatata washtaghalu bil ibadati hatta ya'tiyahumul maut. Berkata Al-Imam Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ujar beliau, aku dapati ahli ilmu di negeri kami. Beliau itu mencari dunia. Ya, tentu bahasa kalau sudah ahli ilmu mencari dunia itu adalah dunia yang untuk menutupi kebutuhan wajib. Andaikan lebih pun masih bermain sunnah. Itu kalau ahli ilmu seperti itu, tidak mau lebih daripada itu, karena beliau sadar bakal berat dihisap. Ya, jadi kalau kita melihat ahli ilmu, ulama atau siapa begitu, itu kalau beliau mencari dunia kayak macam bisnis. Tapi ulama yang betul, ya, ahli ilmu yang betul, itu masih sekadar menutupi kebutuhan wajib, lebih pun masih untuk bermain sunnah, nolong orang, sedekah dan lain sebagainya. Nah, tidak mau sekedar berbanyak-banyak, berbangga-bangga begitu, apalagi sampai riak dipamer-pamerkan ke orang-orang, sekedar gitu aja tidak mau. Ya, itu bukan ahli ilmu model kayak begitu. Nah,
Aku dapati, kata beliau, ahli ilmu di tempat kami, di negeri kami, ahli ilmu itu mencari dunia dan bergaul sama manusia, berkumpul ya, sebagaimana pergaulan yang lumrah, hingga nanti ketika sampai usia beliau itu 40 tahun. Nah, kalau sudah mencapai 40 tahun, taraku al-mukhalatah. Beliau tuh udah tidak mau lagi berkumpul sama orang. Kebanyakan apa tadi? Washtaghalu bil ibadah. Beliau lebih banyak menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang. Nah, jadi sudah tidak mau lagi hobi berkumpul. Konsen tadi apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyiduna Qatadah radhiyallahu anhu, tulul umuri hujjatun. Fa na'udzu billahi an naghtarra bitulil umuri wa qad nazalat hadhil ayah awalam nu'ammirkum ma tadzakkar fihi ma tadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Nah, jadi kata Sayyiduna Imam Qatadah radhiyallahu anhu, panjang umur itu kata beliau hujjah nanti. Artinya sesuatu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Itu menjadi hujjah, bisa menguntungkan bagi kita kalau kita manfaatkan, namun juga bisa merugikan kalau kita sia-siakan. Nah, maka kata beliau, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita itu tertipu dengan sekedar umur panjang. Makanya kan kita doakan orang tuh jangan cuman sekedar mudahan umur kau panjang. Itu kan termasuk doa ada bagus. Kecuali kalau kita tambahi mudahan kau diberi Allah umur panjang umurnya tuh. Umur panjang yang membawa manfaat dan berkah. Ya, taat kepada Allah. Nah, bagus jadinya. Kalau sekadar umur panjang aja tidak ada isinya, kosong, untuk apa? Dan benar-benar telah turun ayat tadi itu. Awalam nu'ammirkum. Apakah kami belum memanjangkan umur kalian pada satu masa yang bisa untuk bertafakur, untuk merenung di umur tersebut, dan telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan. Dan itu sudah, ya, artinya sudah itu Allah lakukan kepada kita semua. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.